Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Septi, NIM A1C3190047 dari kelas reguler B, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Salam kenal. Nah, saya akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Apa ya bunyi hukum Newton? Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, yang artinya bahwa benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, contoh penerapan sifat kelembaman dari hukum Newton 1 adalah ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya. Jika mobil yang semula diam, kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi, jika semula mobil melaju kencang namun direm mendadak, maka badan kalian akan terdorong ke depan. Nah, peristiwa ini terjadi karena badan kalian berusaha mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam atau bergerak, seperti hukum Newton 1 tadi. Nah, selanjutnya hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu percepatan yang timbul oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya, atau resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, secara sistematis, hukum Newton 2, bila pada sebuah benda bekerja gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Nah, maksud dari perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam, dan benda yang awalnya diam akan bergerak. Nah, untuk rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa benda, A adalah percepatan, dan sigma F adalah resultan gaya. Contoh penerapan hukum Newton 2 adalah ketika dua buah benda, misalkan batu yang memiliki massa berbeda, jika ditarik tentunya akan terasa ringan menarik batu yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada batu yang massanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Terlihat pada gambar anak yang menarik massa batu lebih besar itu akan terasa lebih sulit dibandingkan anak yang menarik batu dengan massa yang lebih kecil. Seperti itulah penerapan hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 3, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk rumusnya secara matematis yaitu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3. Pernahkah kalian meniup balon dan kemudian melepaskannya tanpa mengikat mulut balon tersebut? Nah, ketika kalian meniup balon dan melepaskan balon tanpa mengikat mulutnya, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibatnya, dorongan udara dari dalam balon, udara di luar balon akan memberikan dorongan ke balon. Nah, seperti pada gambar, dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara di dalam balon. Akibatnya, dari dorongan udara di luar balon ini, balon dapat melesat terbang. Nah, itulah tadi contoh. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang berdasarkan hukum 3 Newton. Nah, kita dapat mengingat rumus yang sudah kita pelajarin tadi, yaitu pada hukum kelembaman, yaitu hukum Newton 1 dengan rumus sigma F sama dengan 0, yang berarti diam atau gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, hukum Newton 2 dengan rumus sigma F sama dengan massa kali percepatan, di mana gaya yaitu F sebanding dengan A atau percepatan, kemudian A berbanding terbalik dengan massa atau M. Kemudian yang hukum Newton 3 yaitu tanda minus berarti arah yang berlawanan. Yang rumusnya adalah sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, kita bisa lihat contoh soal, yaitu jika suatu benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per second kuadrat, berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Nah, ini adalah
Contoh soal hukum Newton 2 di mana sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang ditanya di sini adalah A, percepatan. Jadi kita langsung saja masukin rumusnya karena F gaya telah diketahui yaitu 20 Newton, kemudian A1-nya kita ketahui 4 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah A2. Jadi langsung dimasukin saja. Yang pertama kita cari adalah masanya. Masanya didapat yaitu F per A. 20 Newton per 4 meter per second kuadrat yaitu 5 kg. Kemudian langsung saja dicari A2-nya atau percepatan keduanya yaitu F2 per M2, di mana tadi F2-nya adalah 25 Newton, kemudian M2-nya adalah 5 kg. Lalu langsung saja dibagi F dibagi M yaitu 25 dibagi 5, dapatlah hasilnya 5 meter per second kuadrat. Sangat mudah menerapkan contoh soal yang telah kita pelajari dari rumus-rumus tadi. Nah, itu tadi adalah penjelasan hukum Newton dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.